Shalom saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kami juga menyapa jemaat yang ada di rumah. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya yang ada di tempat ini. Dan bagi jemaat yang ada di rumah, kita percaya sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kehidupan kita dan melindungi kita serta menjaga kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih dan setiamu yang tidak pernah berakhir, bahkan berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan, karena Engkau selalu baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini. Kalau kami boleh kembali ada di rumah-Mu untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, itu bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami, tapi semua karena kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Kau melawat dan menjamah ibadah kami. Urapi mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang belum tiba di tempat ini. Tuhan yang melawat mereka, sehingga mereka boleh datang ke tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami juga mengikat segala pekerjaan setan iblis, roh-roh jahat apapun bentukmu yang mengganggu ibadah kami pada saat ini. Semua kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkemah di tempat ini. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya kepadanya, firman Tuhan berkata akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Kuasa itu sudah ada pada saudara dan saya untuk menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja
atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya janjinya ajaib di dalam kehidupan kita.
Kita berserah di dalam kekuatan-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan.
janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Haleluya, Yesus. Kami percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesus.
selalu menepati dalam setiap perkataanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh berbuat upah yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kita yang sudah menyembah dan meninggikan nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberikan korban persembahan kita, mari kita tundukkan kepala kita, kembali kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami mau membawa persembahan kami ke rumah-Mu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar memberi yang terbaik kepadamu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap umat-Mu yang memberi pada saat ini. Berkati Tuhan apapun usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati, sehingga setiap yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami selalu mengalami keberhasilan dan keberuntungan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu, kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Bahkan firman-Mu berkata segala belalang pelahap akan Tuhan halau dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang memberikan ucapan syukur, korban khusus, persembahan pertama, bahkan kas untuk pembangunan. Tuhan jugalah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap jalankan persembahan kami. Haleluya, amin. Berjalan
Katakan ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Sikilala lama sande kilala lama sikilala lama sande kilala lama sande kilala. Mari angkat tangan semua jemaat yang hadir dan semua jemaat yang menyaksikan ibadah melalui live streaming. Angkat tangan kita bersama-sama, kita katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Ku yakin dan percaya, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Kami percaya bukan hanya di mulut saja Tuhan pagi ini. Kau sanggup mengubahkan kami Tuhan. Kau sanggup mengubahkan malam menjadi siang. Kau sanggup mengubahkan beban menjadi berkat. Dan hari ini Kau sanggup Tuhan mengubahkan keluarga kami Tuhan menjadi seperti lebah dan bukan seperti lalat ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan kebenaran firman akan mengubahkan kami, terutama keluarga kami Tuhan. Biarlah keluarga kami seperti lebah yang menghasilkan madu, seperti lebah yang bermanfaat Tuhan bagi orang lain. Biarlah keluarga kami juga sama Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini. Terima kasih Yesus. Teruslah bekerja Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi sedang jemaat-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini. Anak-anak yang hadir Tuhan juga yang memberkati, memberikan ketenangan, ketertiban bagi mereka. Sedang jemaat-Mu juga di rumah yang menyaksikan ibadah melalui live streaming juga Tuhan memberkati. Urapan-Mu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih buat tim pujian penyembahan gereja kita. Kita doakan supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hari ini saya bersemangat karena bulan Juli gereja kita mengambil tema tentang family, tentang keluarga. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita menjadi keluarga yang tangguh, bagaimana menjadi keluarga yang kuat. Dan pagi ini mari kita akan belajar bersama-sama tentang keluarga. Saya akan memberikan challenge kepada kita, memberikan tantangan kepada kita semuanya yang hadir dan semua jemaat yang melihat ibadah ini. Bagaimana dengan keluarga kita? Nah, kalau saya sodokan keluargaku, itu tanda tanya, itu ada titik dua, lebah atau lalat, saudara. Nah, mari kita merenungkan hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, keluarga kita itu seperti lebah atau seperti lalat. Nah, hari ini saya rindu menyeberangkan apa yang Tuhan ingin seberangkan untuk gereja kita pada bulan Juli ini tentang keluarga. Biarlah keluarga kita ya seperti firman Tuhan tadi, Tuhan bisa mengubahkan malam menjadi siang. Tuhan bisa mengubah beban kita menjadi berkat. Dan hari ini kalau masih ada keluarga kita itu seperti lalat, pulang dari gereja dengar khotbah ini, kita akan ubah keluarga kita akan seperti lebah. Amin. Haleluya. Yang sudah siap katakan amin.
Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Keluargaku, lebah atau lalat ini merupakan tantangan bagi kita. Dan mari kita tunjukkan bahwa keluarga kita, keluarga besar. Papa saya marganya Tan, tapi nama Jawa saya adalah belakangnya adalah Sugianto. Jadi Excel itu namanya Excel Aero Alpatan Sugianto. Dan biarlah keluarga Sugianto, saudara-saudara, seperti lebah dan bukan seperti lalat. Nah, kenapa saya mau katakan seperti lebah dan bukan seperti lalat? Mari kita lihat bersama-sama. Kita semuanya pernah melihat lebah dan juga pernah melihat lalat. Kedua binatang ini memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan. Dan biarlah pagi dengan cepat kita akan bersama-sama menjadikan keluarga kita itu seperti lebah dan bukan seperti lalat. Nah, kenapa Pak Gembala? Kenapa keluarga kita harus seperti lebah? Mari kita lihat bersama-sama berikutnya. Persamaannya adalah kedua binatang ini atau kedua hewan ini memiliki sayap. Sama-sama bilang sayap. 1, 2, 3 ya. Sayap. Artinya apa? Ia menggunakan sayapnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama-sama bertubuh kecil, sama-sama masuk golongan hewan yang namanya serangga. Dari persamaannya tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena sama-sama binatang kecil, kemudian binatang jenisnya serangga dan mereka punya sayap. Dan ketika sayapnya itu digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun mari kita lihat berikutnya. Kenapa keluarga GSCA, keluarga-keluarga yang ada di Gereja Sedang Jemaat Allah Getsemani sampai Cita harus menjadi keluarga seperti lebah? Kenapa? Namun ada perbedaan. Mari kita lihat mulai hari ini. Tadi kalau ada persamaannya, sama-sama serangga, kemudian sama-sama tubuhnya kecil, punya sayap, ya. Tapi mari kita lihat pagi ini ada perbedaannya. Dan keluarga kita harus seperti lebah pada pagi yang indah ini. Mari kita lihat perbedaannya. Mari kita lihat, lebah punya naluri, punya insting, hanya menginginkan bunga. Perhatikan ya. Sementara naluri lalat itu hanya mencari kotoran dan bau busuk. Nah, mari kita lihat. Oh, ini tuh kenapa Pak Gembala bilang supaya keluargaku seperti lebah. Lebah punya insting untuk hanya menginginkan bunga, sementara lalat ini punya naluri hanya mencari kotoran, hanya mencari yang busuk-busuk dan baunya nggak enak, saudara-saudara. Sampai saat ini mari saudara-saudara, mari jadikan punya keinginan yang kuat, jadikan keluarga kita itu seperti lebah. Berikutnya mari kita lihat. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Sudah bayangin, lebah itu nggak tertarik pada kotoran. Lebah hanya tertarik pada bau harum dan keindahannya bunga. Sementara lebah juga akan kaya akan madu. Sementara lalat itu kaya akan apa? Kuman dan penyakit. Nah, mulai terbuka. Kenapa harus seperti lebah? Kenapa nggak harus seperti lalat ini keluargaku nih Pak Gembala? Kenapa nggak harus seperti lalat? Kenapa harus seperti lebah? Karena lebah nggak tertarik itu pada kotoran. Karena lebah nggak tertarik pada sesuatu yang bau busuk, sesuatu yang jelek. Tetapi lebah itu tertarik kepada sesuatu yang harum, sesuatu yang indah. Sudah. Biarlah keluarga kita hanya tertarik kepada sesuatu yang indah, sesuatu yang harum, dan keluarga kita nggak tertarik itu pada namanya kotoran atau bau busuk. Amin. Lebah itu kaya akan madu. Kitab Amsal katakan, dalam kitab Mazmur katakan bahwa perkataan yang manis itu seperti madu yang menyegarkan hati dan menyehatkan obat bagi tulang-tulang, itu madu, sudah. Dan biarlah keluarga kita, terutama keluarga saya sebagai keluarga gembala, biarlah keluarga kami itu hanya tertarik kepada yang indah dan tidak tertarik kepada kotoran. Keluargamu nggak tertarik itu pada hal-hal yang tidak baik, tidak indah. Tetapi keluarga kita akan kaya akan madu, kaya akan sesuatu yang bermanfaat. Saya mau katakan, saudara, ini sebenarnya kesimpulannya. Tetapi
keluargaku itu seperti lebah. Artinya apa? Keluargaku itu bermanfaat. Keluarga kita ini menjadi berkat untuk bagi orang lain. Sementara lalat itu nggak jadi berkat. Lalat itu diusir-usir. Karena apa? Dia membawa kuman, dia membawa penyakit. Apakah keluarga kita sekarang seperti lalat yang sumber penyakit? Jangan salahkan orang lain, terlebih salahkan Tuhan. Kenapa semua datang, semua masalah kok begitu berat? Karena apa? Kita ini lalat. Sehingga apa? Lalat itu kaya akan kuman penyakit. Kalau keluarga kita itu sering berantakan, kacau balau, saudara. Kenapa mungkin keluarga kita seperti lalat yang sukanya kotoran, sehingga apa? Keluarga kita nggak sehat, keluarga kita nggak indah, nggak seperti lebah, saudara. Nah, mari hari ini jadikan keluarga kita itu seperti lebah yang tertarik kepada bau yang harum. Lebah nggak tertarik tuh pada kotoran. Saudara, kalau keluarga kita itu tertarik kepada kotoran, ujung-ujungnya saudara dan saya, keluarga kita akan kena penyakit. Amin. Nah, kalau keluarga saudara dan keluarga kita itu tertarik kepada keindahan dan bau yang harum, keindahan, sukacita, saudara, maka saudara dan saya akan sehat, kuat. Kenapa? Keluarga kita itu seperti lebah. Dan mari hari ini jangan tertarik kepada kotoran, jangan tertarik pada dosa, jangan tertarik kepada kejahatan, jangan tertarik kepada hal-hal yang tidak benar, yang bau busuk. Mari kita cek and recheck keluarga kita. Setiap hari keluarga kita ini tertariknya pada hal apa ya? Bapaknya tertarik kepada judi, mamanya tertarik kepada hal-hal yang tidak baik, anaknya juga tertarik. Saudara, anak-anak sekarang lagi tertarik namanya game online, saudara. Ya, mereka itu, waduh, anak saya juga, saudara. Tetapi kita nggak boleh tertarik tuh sama dosa. Kita nggak boleh tertarik, sukanya itu yang jorok-jorok, saudara. Sukanya itu yang tidak baik. Karena lalat, kalau saudara dan saya seperti lalat, saudara kaya, lalat memang kaya, tapi kaya akan kuman dan penyakit. Keluarga kita nggak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Keluarganya seperti lalat yang suka pada bau-bau yang tidak baik. Katakan amin. Mari hari ini, sampai hari ini mari kita punya komitmen. Keluargaku dari bapak, mama, suami, istri, anak-anak suka bau yang harum, suka kebaikan, suka firman Tuhan dan tidak suka dosa. Kalau saudara suka dosa seperti lalat, ujung-ujungnya kita akan kena penyakit. Berikutnya mari kita lihat, jika hidup kita seperti lebah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jika hidup kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang-orang yang di sekitar kita juga akan mencicipi manisnya madu. Tetapi jika kita seperti lalat, maka kuman yang akan kita sebarkan dan bisa mencelakakan orang lain. Wow. Kalau keluargaku, keluarga saudara dan keluarga saya itu menjadi seperti lebah, maka keluarga kita akan menghasilkan madu. Sehingga orang-orang di sekitar keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, desa kita akan merasakan manisnya. Itu tengok keluarga Mama Gebi, aduh aku diberkati sekali dengan keluarga mereka. Tapi ketika keluarga kita seperti lalat, maka keluarga kita bisa mengacaukan orang lain, bisa mencelakakan orang lain. Hari-hari di TV, hati-hati yang punya anak-anak. Di Jakarta, saudara, 305 anak, saudara. Tanah kata ada kekerasan seksual dalam diri mereka. Yang punya anak kecil, saudara, hati-hati, saudara. Jangan percaya 100% sama orang yang mungkin tanda kutip belum kita kenal. Kenapa? Karena keluarganya itu seperti sukanya yang kotor-kotor, sehingga apa? Keluarganya mencelakakan orang lain, saudara. Bukan masih anak muda juga, saudara. Beberapa anak itu maaf kata diperlakukan tidak baik, saudara. Kenapa? Karena dia sukanya kuman, dia sukanya kotoran, dia sukanya yang jahat-jahat, saudara. Dan hari ini mari saudara dan saya punya komitmen pagi ini di minggu kedua. Minggu lalu keluargaku menjadi keluarga yang tangguh, dan minggu ini keluargaku (2) lebah atau madu. Nah, jawabannya lebah atau lalat. Saudara jawab, lebah atau lalat? Oh, nggak yakin nih, saudara. Lebah atau lalat? Bukan berarti sudah jadi punya sayap, saudara.
Ini gambaran saudara. Tuhan kasih lebah, Tuhan kasih lalat itu supaya saudara dan saya bisa mengambil pelajaran dari seekor lebah dan seekor lalat saudara. Bukan hanya sekedar diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan kasih pelajaran yang baik bagi kita. Nah hari ini, mari hari ini, tidak ada kata terlambat bagi saudara dan saya, bagi keluarga kita. Tuhan, keluarga aku ini kayak mana ya? Sudah lebah atau masih lalat nih Tuhan? Kalau yang sukaannya masih begadang tiap malam, kesukaannya hari Minggu masih modom, hari Minggu masih nggak mau ke gereja, saudara-saudara, itu lalat atau lebah? Jawab saudara. Kesukaannya masih gosip, kesukaannya masih ya fitnah sana sini, kesukaannya masih ya benci sana benci sini, nggak mau mengampuni, saudara. Itu lebah atau lalat? Sudah tahu jawabannya. Kalau saudara lalat, saudara, ujung-ujungnya apa? Lalat itu kaya dengan penyakit, kaya dengan kuman, saudara. Di rumah kami banyak lalat, saudara. Apa kami lakukan? Kami perangkap, saudara. Kami beli perangkat lem itu supaya apa? Lalatnya masuk dan akhirnya kami buang. Nah kalau rumah kami banyak lebah, saudara, tentunya madu kami akan beli lagi. Hari ini mari bersama-sama, saudara dan saya. Pilihan ada di tangan kita. Keluargamu mau jadikan seperti apa? Mau Nur yang mau berumah tangga, ingat ya, keluargamu harus jadi lebah dan bukan jadi lalat. Keluargamu harus jadi berkat lu bagi Iting, bagi Iting lu, bukan malah jadi lalat bagi Iting. Kenapa? Karena keluargaku Iting lu jadi sakit semuanya. Mari jadikan keluarga kita itu seperti lebah yang menjadikan berkat lu bagi orang tua. Amin. Saudara Chandra juga kalau mau berumah tangga, mulai dari sekarang, masih lama om, gak apa-apa, buat komitmen Tuhan, aku mau keluargaku yang mau aku bangun menjadi keluarga seperti lebah. Keluargaku akan menjadikan sesuatu yang manis bagi mama, bagi mertua, dan bagi semua orang yang melihat keluargaku. Ini tantangan, ini challenge bagi kita di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan. Lebah atau lalat, saudara-saudara, mari kita biarlah Tuhan terus berbicara kepada kita. Lebah atau lalat, lebah atau lalat, saudara. Lalat atau lebah, saudara. Tetap dimanapun dalam situasi apapun kita nggak suka kotoran, nggak suka yang namanya kejahatan, saudara. Kalau masih suka pada hal-hal yang jahat, tanpa saya harus menghakimi saudara, saudara masih lalat. Tapi kalau saudara suka itu pada hal-hal yang baik, siapa yang nggak punya kesalahan? Siapa yang gak pernah berbuat salah? Semua orang pernah berbuat salah. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Lebah suka yang harum, saudara. Jangan simpan kepahitan dalam diri kita, tapi simpanlah kasih karunia. Simpanlah yang namanya pengampunan itu, Bapak semuanya. Jadi mari hari saya mau sekali saya tanya, lebah atau lalat? Kurang yakin. Lebah atau lalat? Nah, puji Tuhan, saudara. Saudara harus jadikan ini, punya keyakinan Tuhan. Anak-anakku, semuanya, suamiku, semua keluarga besarku seperti lebah yang menghasilkan madu, dan orang lain bisa terberkati dengan kehadiran keluarga kita. Keluarganya itu bikin kacau sedesa ini. Sudah bayangin kalau keluarga kita bikin kacau satu desa sampai Cita, orang bilang itu keluarga, gara-gara keluarganya dia. Desa kita ini kacau semuanya. Gara-gara dia satu gereja jadi kacau semuanya. Kenapa? Karena keluarga kita masih seperti lalat yang suka pada kotoran, yang masih suka nyimpan-simpan yang tidak baik dalam diri kita. Mari hari ini jadikan momen di bulan Juli ini, keluargaku seperti lebah yang suka pada hal-hal yang baik. Berikutnya, Alkitab mengajarkan Bapak Ibu kasih Tuhan kepada kita tentang apa? Manusia lama dan manusia baru. Demikian juga ada manusia rohani dan ada juga manusia duniawi. Tuhan ajarin kita, Alkitab ajarkan kepada kita ada manusia lama. Mungkin manusia lama itu ya saya bayangkan seperti lalat yang suka pada kedagingan, yang suka pada sesuatu yang tidak baik. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya mengenakan manusia baru setiap hari. Saudara dan saya juga harus menjadi manusia rohani, bukan sok rohani. Oh, sok rohani kali kau. Bukan sok rohani, saudara.
tetapi menjadi manusia rohani yang seperti lebah, yang selalu berorientasi kepada sesuatu yang baik. Sementara lalat selalu berorientasi kepada sesuatu yang tidak baik. Pola pikirnya lalat itu sukanya kotor, jorok, bau busuk. Dan lebah itu punya orientasi, dia punya tujuan, dia selalu mencari sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Itu manusia rohani. Ada manusia duniawi. Kadang-kadang Tuhan kita ini nggak merasakan pertolongan Tuhan loh. Sering nyanyi kita nih, pertolonganmu begitu ajaib. Sudah ditolong Tuhan, usahanya ditolong Tuhan. Saya sedang nggak menghakimi saudara. Ini tentang berbicara kepada kita. Firman Tuhan pedang bermata dua, tajam kepada saudara juga tajam kepada kita. Saya sudah menikmati pertolongan Tuhan, masih males ibadah, masih males untuk baca firman, masih males untuk doa. Padahal pertolongan Tuhan itu begitu nyata loh. Saya juga kadang-kadang, kalau lagi punya masalah sudah datang ke rumah, Pak Pendeta, tolong Pak, tolong doain saya. Saya doain. Setelah doain Tuhan jawab, lupa saudara, lupa nggak mengucap syukur. Dia kembali lagi kepada suka hal yang tidak baik. Manusia duniawi orientasi kalau hari Minggu dia nggak ke gereja dulu saudara. Dia selalu orientasinya ngapain gereja, gitu ya. Tunggu aku udah tuwek dulu, tunggu aku mau mati dulu saudara. Nah, mari hari ini saudara, kita jadikan diri kita, jadikan keluarga kita itu manusia-manusia rohani, manusia-manusia baru. Seperti yang saya katakan tadi, lebah yang orientasinya selalu kebaikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semuanya orientasinya kebaikan, tidak ada orientasinya yang tidak baik. Dan mari hari ini jadikan keluarga kita seperti lebah yang suka kebaikan, yang bau, yang tidak suka saudara-saudara. Amin. Berikutnya, bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi seperti lebah yang orientasinya suka kebaikan, yang orientasinya selalu menghasilkan madu dan menjadi berkat. Lebah akan selalu menjadi berkat bagi orang lain, sekalipun dia ada sengatnya juga. Tapi lebah itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yaitu madu. Sementara lalat tidak menghasilkan apa-apa. Dan mari hari ini keluarga-keluarga yang ada di gereja kita, KSI Getsemani sampai Cita, jadikan keluargamu seperti lebah. Nah, bagaimana caranya Pak Gembala? Mari kita lihat Efesus 4. Sudah catat Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sudah bisa kembali saudara review nanti di rumah. Mari kita lihat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sama-sama bilang pikirannya sia-sia. 1, 2, 3 ya. Sudah tahu pikiran yang sia-sia? Pikiran yang sia-sia. Saudara tahu pikiran yang sia-sia itu seperti apa? Tuhan bilang kukatakan dan kutegaskan, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sudah tahu pikiran yang sia-sia? Yaitu orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang nggak kenal Allah, pikirannya akan sia-sia. Pikirannya tidak akan pernah bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya mengenal Allah, pikiran kita nggak akan pernah sia-sia. Artinya apa? Saudara dan saya akan bisa mengucap syukur di tengah-tengah badai. Pikiran yang sia-sia adalah orang yang nggak tahu kenal Allah, itu pikirannya sia. Artinya apa? Mikirnya itu jahat terus, saudara. Sia-sia itu ya, sia-sia itu nggak berguna. Pikirannya itu nggak berguna. Pikirannya itu nggak menghasilkan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena nggak kenal Allah. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara kita menjadikan keluarga kita seperti lebah? Mari mengenal Allah supaya kita punya pikiran yang nggak sia-sia. Contoh, kami gereja mengadakan 2 puasa setiap hari Sabtu. Yang hadir 3.000 orang, 4.000 orang sama Excel. Kalau orang nggak mengenal Allah, saudara-saudara, yang datang cuma 4 orang. Padahal Tuhan bilang tuh sama kita, 2
orang atau lebih, jika mereka sepakat, Tuhan hadir. Katakan amin. Enggak enak Pak Gembala nggak datang, kakak nggak enak dikit-dikit, yang penting banyak-banyak baru enak. Saudara. Itu pikiran yang sia-sia. Kenapa? Karena nggak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, apapun yang sedang kita alami, saudara akan berkata, ku yakin dan percaya. Amin. Saya sedih juga kalau saudara-saudara sudah melayani Tuhan. Sudah perhatikan ya, orang yang sudah melayani Tuhan, kemudian dia mulai sedikit demi sedikit mundur, saudara. Hati-hati, saudara. Bangkitnya itu susah, saudara. Orang yang sudah pernah melayani Tuhan nih, kemudian ada masalah, tantangan, dia mulai mundur. Kenapa? Pikirannya mulai sia-sia. Kenapa? Dia mulai nggak kenal lagi Tuhan, saudara. Sehingga apa? Dia mulai mundur teratur. Dan mau bangkitnya itu susahnya minta ampun, saudara. Dan mari hari ini tidak ada pikiran yang sia-sia dalam diri kita. Semuanya mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Kenapa yang di depan ini hanya aqua, air mineral kecil putih lagi? Kenapa nggak berwarna, saudara? Saya percaya kalau saudara dan saya punya pikiran yang sia-sia hari ini, kenapalah jemaat nggak ngasih yang lebih baik dari ini? Tetapi mari kita punya pikiran yang tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Kenal Tuhan. Tuhan bilang sama kita loh, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari hari ini percaya sama Tuhan bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Jangan punya pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia artinya saudara nggak punya pengharapan lagi. Pikiran kita sudah ngaconya kemana-mana, saudara. Pikiran kalau nggak ditertipin, saudara, dengan kita mengenal firman Tuhan, pikiran bisa kemana-mana loh. Contoh. Saya khotbah nih, saudara. Bisik. Nah, kalau pikiran saya nggak saya kenalkan sama Tuhan, pikiran bisa sia-sia, bisa kacau kemana-mana. Nah, keluarga, bagaimana keluarga kita bisa menjadi seperti lebah? Pikiran kita nggak boleh sia-sia. Pikiran kita nggak boleh kacau. Udahlah, Tuhan nggak tolong aku. Udah, aku cari tempat yang lain. Enggak, saudara. Kalau Tuhan belum tolong, itu berarti Tuhan nggak mau, Tuhan nggak mau tolong, saudara. Belum, saudara. Sabar saja, saudara. Nikmati proses yang Tuhan kerjakan sama kita. Katakan amin. Mari, nggak ada pikiran yang sia-sia. Mungkin saudara sahabat Bapak Miguel, saudara, melayani, saudara. Saudara, dia jauh dari Medan datang kemari, saudara. Naik kereta, saudara. Kalau keluarganya bawa mobil, saudara. Untuk apa kau jauh-jauh melayani, saudara? Kalau nggak kenal Tuhan, saudara, bisa masuk ke pikiran yang sia-sia, saudara. Ngapain saya melayani? Ngapain saya gini? Tetapi mari orang yang mengenal Allah, pikirannya tidak akan sia-sia. Katakan amin. Berikutnya, saudara, dan pengertiannya itu gelap. Pengertiannya gelap. Artinya pengertiannya nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dikasih dimengerti, itu nggak bisa, saudara. Pengertiannya gelap, nggak ngerti gitu loh, saudara. Dikasih tahu pun nggak ngerti, ditolong Tuhan pun sudah nggak ngerti. Tuhan udah baik sama kita, Tuhan cepat nggak ngerti tentang kebaikan Tuhan. Tetap nggak bisa datang, tetap nggak bisa mengucap syukur. Ibadah pun malas, padahal ditolong oleh Tuhan. Loh, karena apa? Pengertiannya gelap. Wow. Kemudian apa? Pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan. Kenapa pengertiannya gelap? Kenapa nggak ngerti-ngerti sih? Contoh ya, saya senang kemarin Pak Kevin ya, kesaksian. Maaf ya Pak Kevin. Di kesaksian, saudara-saudara, hari Minggu dia nggak ke gereja, tapi dia pergi, saudara. Saya nggak tahu perginya kemana. Tapi dia cerita, saudara, ban bocornya berapa kali kemarin? Sampai 3 kali, saudara. Kalau orang yang punya persekutuan dengan Allah, saudara-saudara, hatinya nggak degil, saudara-saudara. Dia langsung sadar. Oh Tuhan, ampuni saya, Tuhan, saya nggak ke gereja hari. Sehingga apa? Ada pengertian, saudara. Ada Tuhan kasih kesadaran, saudara. Sudah 3 kali bocor pun nggak sadar-sadar. Karena apa? Pengertiannya gelap, saudara. Sudah tahu kebenaran tapi nggak dilakukan. Karena apa? Pengertiannya gelap. Kenapa? Karena nggak punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mari hari ini, saudara, jangan punya pengertian yang gelap. Nggak ngerti-ngerti, dikasih tanda pun nggak ngerti-ngerti.
Nah ini pengalaman. Kalau adik angkat saya nonton, saudara. Dia mau menikah, saudara. Menikah. Ya waktu menikah nih dia sedikit ya ada masalah dengan calon istri. Dan singkat cerita yang paling puncaknya adalah ketika diberkati, saudara. Apa yang terjadi? Ada kekacauan seperti di drama Korea, saudara. Waktu pemberkatan, kakak perempuannya datang dengan pakai celana pendek, saudara, mengacaukan pesta pemberkatan, saudara. Bayangin loh. Dan pendetanya bilang, selama saya 30 tahun menjadi pendeta memberkati, baru kali ini saya mengalami seperti ini. Dalam hati saya juga Pak, gitu ya. Kenapa? Karena pengertiannya gelap, saudara. Singkat cerita, kakak ini iri sama adiknya. Kenapa? Mamanya lebih sayang sama adiknya, saudara. Dia iri, sehingga apa? Dia ingin mengacaukan pernikahan adiknya, saudara. Dan setelah itu, ya itu tadilah karena kita nih pengestuannya nggak dekat dengan Tuhan. Ya udah kacau, akhirnya diamankan kakaknya. Kemudian apa terjadi? Lanjutkan lagi pemberkatan, saudara. Lanjut pemberkatan. Selesai 3 minggu. 3 minggu, Mak Eja. Saudara, kadang-kadang kita nggak punya pengertian, kan sudah ingetin, ini loh, jangan lanjutin. Ya waktu ditanya, kayak mana, lanjut atau tidak, kata pendetanya. Keluarga besar, lanjutlah, pantang mundur lah. Kadang-kadang itu tanda, saudara. Yunus juga dikasih tanda tuh sama Tuhan, tapi kadang-kadang Yunus nggak ngerti. Tahu nggak tandanya apa dari Tuhan? Yunus tertidur di sebuah pohon jarak, saudara. Kemudian tidur enak, saudara. Kemudian pohon jarak ini tiba-tiba mati dibuat oleh Tuhan. Yunus marah-marah, saudara. Tuhan, kenapa kau matikan pohon jarak? Kan jadi panas. Nah, nggak ngerti tuh Yunus. Yunus, engkau pun sayang sama pohon jarak yang kau nggak tanam loh. Terlebih aku sayang sama orang-orang Niniwe. Karena kita nggak punya pengertian yang benar, kesadaran. Kenapa kita nggak punya persekutuan tuh dengan Tuhan? Sehingga apa? Hati kita degil. Tahu degil? Nggak ternasihatin. Minta maaf ya Pak Kevin. Udah minta maaf, perlu aku sujud di kakinya Pak Kevin? Nggak usah Pak, nggak usah. Udah, saya maafin Pak. Nah, tahu beberapa hari yang lalu wali kota Surabaya sudah sujud di depan kaki-kakinya dokter di Surabaya. Kenapa? Karena degil, saudara. Suruh pakai masker tuh nggak mau. Sekarang Surabaya, Jawa Timur tuh paling gede, saudara. Hampir 15.000 mengalahkan Jakarta. Karena nggak punya pengertian yang benar, saudara. Nggak mau gereja, takut corona, tapi ke mall jalan-jalan, saudara. Ke mall bisa, saudara, tapi ke gereja nggak mau, saudara. Kenapa nggak gereja, Bi? Takut corona. Tapi kalau dia tempat lain, belanja sana, belanja sini, tetap sudah punya pengertian, saudara. Tetap jaga kesehatan dengan baik, saudara. Ya nggak perlu salaman, cukup salaman, saudara. Kalau saudara kurang sehat ya pakai masker, saudara. Mari hari ini kita punya pengertian yang terang. Jangan seperti lalat, nggak ternasihatin. Jangan suka pada corok lalat. Dia nggak punya pengertian, saudara. Pengertiannya gelap, nggak ternasihatin, saudara. Degil, apa bahasa Bataknya, Pak Miguel? Jogul, nggak ternasihatin, saudara. Udah pun saya datang kasih nasihat, Pak, kalau ada saya salah, ya minta maaf, saya sebagai gembala, ya saya akan lebih baik lagi. Nggak ngerti, nggak bisa dikasih pengertian, sudah tetap aja. Seandainya saudara yang salah, saudara datang kepada orang, Pak, maafkan saya salah Pak. Tidak mau, tidak bisa. Saudara gimana? Mari kita punya pengertian yang baik, bukan pengertian yang gelap. Bagaimana caranya supaya kita punya pengertian yang terang, dekat dengan Tuhan, punya persekutuan. Berikutnya adalah perasaan mereka tumpul. Belum. Yang berikutnya, perasaan mereka tumpul. Kenapa perasaan mereka tumpul, saudara? Jorok-jorok pun nggak apa-apa. Lalat itu, saudara, kalau dia nomplok ke yang jorok-jorok, dia perasaannya happy-happy aja, saudara. Nur, ketika kamu berbuat dosa, mencuri, apa yang kamu rasakan, Nur? Aduh Tuhan, aku udah mencuri, ini ampuni saya. Ini sudah berzina, ini sudah melakukan dosa.
perasaannya biasa-biasa aja tuh. Nggak ke gereja, ya biasa-biasa aja. Kenapa perasaannya tumpul? Gereja sudah kasih ya yang terbaik bagi saudara. Saudara kalau saudara nggak bisa pagi, sore. Kalau nggak bisa sore, bisa pagi. Kalau saudara nggak bisa pagi, nggak bisa sore, saudara bisa online loh dari rumah, saudara. Asal saudara punya paket di rumah. Gereja kasih banyak pilihan supaya saudara tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Dan saudara dan saya perasaannya nggak boleh tumpul. Bagaimana caranya supaya perasaan saudara nggak tumpul dan menyerahkan diri saudara kepada hawa nafsu? Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara. Dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, gereja selalu berusaha, ya saya katakan gereja lain sudah buka sekolah minggu sudah. Saya bilang jangan dulu, sekolah minggu jangan dibuka dulu. Ini saatnya bagi kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita di rumah sampai situasi membaik, saudara. Jadi mari hari ini, saudara, punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan supaya apa? Pengertian kita nggak gelap, nggak ternasihatin. Lat ini jorok, jangan kok saudara, lalap ke situ. Kok nggak bisa dibilangin sih udah jorok kok pegang-pegang, saudara? Karena nggak punya pengertian, karena perasaannya tumpul. Dia selalu menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan segala macam kecemaran. Itu lalat. Lalat kaya akan kuman. Keluarga saudara dan saya kalau seperti lalat, keluarga kita akan kaya akan kuman dan menyebabkan orang lain jadi kena penyakit. Berikutnya, ini lebah. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui oleh di dalam roh dan pikiran. Nah, apa yang kita lakukan Pak Gembala supaya keluargaku seperti lebah? Mari kita ubah pikiran kita dan roh kita. Mari roh kita diperbarui. Orientasi kita bukan kepada sesuatu yang jorok-jorok dan bau busuk. Orientasi kita bukan kepada hal-hal yang tidak benar, tapi orientasi kita kepada hal-hal yang baik, yang mulia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari hari ini kita terus menanggalkan manusia lama kita. Kita nggak mau pakai itu lalat. Kita mau pakai lebah yang senantiasa orientasinya selalu diperbaharui. Selakanya itu yang sesuatu yang baik. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, mari kita mengenakan kebenaran dan kekudusan. Itu lebah. Lebah suka yang namanya kebenaran dan kekudusan. Lebah itu suka kepada hal-hal yang wangi. Kalau saudara dan saya suka hal-hal yang busuk, suka hal-hal yang nggak baik, ya saudara nggak perlu dilabelin lah, sudah otomatis jadi lalat. Kalau saudara lalat, keluarga kita lalat, orientasinya ujung-ujungnya sumber penyakit. Tapi kalau keluarga kita sukanya kebenaran dan kekudusan, ujung-ujungnya adalah madu. Amsal katakan, madu itu obat yang manjur untuk tulang-tulang kita, saudara. Amin. Karena itu, saudara-saudara, berikutnya mari kita lihat. Karena itu di antara kita, supaya kita bisa menjadi Kristen, keluarga Kristen seperti lebah. Buang ini. Apa yang kita buang? Dusta. Mari kita buang dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buang dusta. Buang segala yang tidak baik dalam diri kita. Buang, saudara. Kalau itu dekat, buang lagi. Dekat, buang. Dan mari belajar berkata benar. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Untuk apa? Mempengaruhi kita. Supaya apa? Kita suka kepada hal-hal yang jorok, kepada suka dosa, kepada hal-hal yang tidak benar dan kudus. Jangan beri kesempatan kepada iblis sedikit pun. Jangan beri kesempatan iblis bekerja, tapi sebaliknya izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Keluargaku lalat atau lebah?
Amin. Mari kita lakukan. Buang itu saudara-saudara. Jangan beri kesempatan sedikit pun sama iblis. Gak usah, ngapain kamu suka-suka memberi. Gak usah. Memberi itu kan lebih baik memberi. Lebih baik tangan di atas dibanding tangan di bawah. Sekecil apapun pemberian kita itu jauh lebih baik dibanding kita terus tangan di bawah. Janganlah ada perkataan orang mencuri, janganlah mencuri lagi. Berikutnya, orang mencuri, janganlah mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu yang baik kepada yang berkekurangan. Mari hari ini, orang yang keluarga Kristen, keluarga yang seperti Lebah itu keluarga yang bermanfaat, keluarga yang berguna bagi orang lain. Pencuri nggak berguna, saudara. Pencuri itu disumpai orang, saudara. Kalau saudara mencuri itu disumpahi orang, kusumpahi. Masih ingat ya, sanyo kita hilang, tapi saya nggak mencumpai pencuri yang baik. Tapi saya bilang, Tuhan, siapapun yang nyuri sanyo gereja, dia akan datang ke gereja dan dia bilang ada pengakuan. Tuhan, hari ini aku mengaku bahwa saya sudah mencuri sanyo gereja, dan hari ini saya akan kembalikan 10 kali lipat. Harga sanyo 400 dibalikan 10 kali lipat. Jadi berapa maksudnya? Jadi berapa? Berapa, Chan? 16. 400.000 10 kali lipatnya berapa, saudara? Hitunglah sendiri, saudara. 10 kali 400 jadi berapa itu? 4 juta, saudara. Jadi kita beli sanyonya jadi 10, tok. Semua sanyo, setiap kamar gereja, ruang sekolah minggu ada sanyonya semua, saudara. Jadi mari hari ini keluarga kita seperti Lebah, artinya apa? Keluarga yang bermanfaat. Kalau keluarga Mama Eca datang, kita senang terima aja, gak suka cita. Tapi kalau keluarganya Mama Arya datang, tutup pintu, bilang aku nggak ada. Kenapa? Akan menghasilkan, akan menghabiskan banyak nasi. Maaf ya Mbak Arya. Keluarga seperti Lebah artinya keluarga yang menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain. Pencuri itu nggak menghasilkan dan merugikan orang lain, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, mari kita bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri, supaya apa? Dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan. Kemarin ada orang datang ke rumah. Pak Excel. Pertama dia manggil Pak Marcel. Pak Marcel. Oh iya, masih ada nyambung-nyambungnya sel. Pak Marcel katanya. Padahal nama saya Excel. Dibilang Marcel karena bilang sel. Mungkin dia bilang Marcel dalam pikirannya. Mungkin dia mantannya namanya Marcel, sehingga dia bilang Marcel. Oh iya, ada apa Bu? Pak, saya minta tolong Pak. Kenapa? Minta tolong Pak katanya. Kenapa? Mau pinjam duit Pak untuk beli minyak kertas saya karena nggak punya duit. Berapa Bu? 50.000. Minyaknya berapa? 50.000. Kemudian saya pulang, saudara. Tuhan ngomong kasih aja 20.000. Saudara. Saya kasih, Bu, ini nggak usah pinjam deh. Mau kemana Ibu? Mau ke situ Pak. Oh ini 20.000 cukup untuk ngisi minyak Ibu. Udah nggak usah Ibu balikkan. Udah nggak apa-apa. Oh nggak usah Bu. Suatu saat saya juga butuh bantuan Ibu. Oh ya Pak, makasih Pak. Saudara. Dan sorenya mungkin suaminya nggak terima, dibalikkan dong 20.000. Sebenarnya tuh saya pengen balikannya jangan 20.000 lagi, balikannya 2 juta. Karena apa? Karena kan dia lagi butuh minyak nih, 2 liter. Nah saya kasih, saudara. Orang yang lagi butuh, saudara, jangan dikasih pinjem, saudara. Itu akan jadi tuman, bahasa Jawa bilang, saudara. Tahu tuman? Nagih, saudara. Maksudnya itu kepingin lagi, saudara. Tapi dengan saya ajarkan seperti itu, mungkin dia akan segan untuk minjem saya lagi, saudara. Mau nggak apa-apa Bu. Satu saat saudara kalau sudah butuh, saudara jangan minjem. Tapi bilang apa, saudara? Minta Pak, saya butuh minyak 10.000 Pak, saudara. Nah ketika saudara minta, wah terima kasih ya Pak, Bapak sudah kasih. Dan saudara sudah memberi. Dan ingat saudara, orang yang sudah kasih bantuan akan ingat. Wah pas dulu, pas saya nggak punya duit, bensinnya habis, Mbak Agus nolong saya dengan kasih 20.000. Dia sukses, saudara. Ingat saya, Pak, saya mau kasih ucapan syukur Pak. Berapa? 20 juta. Kenapa Bu? Dulu Bapak masih ingat nggak ngasih saya 20.000. Kalau Bapak nggak ngasih uang 20.000, Pak, kereta saya nggak bisa jalan Pak. Nah mari kita belajar untuk membagikan sesuatu yang baik kepada orang. Katakan amin. Itu Lebah.
Lebah akan menghasilkan sesuatu yang baik, madu kepada orang lain. Lalat akan menghasilkan celaka bagi siapa? Bagi orang lain. Berikutnya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Katakan amin. Jangan ada perkataan kotor. Jangan ada perkataan yang tidak membangun. Mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati, saudara. Dari mulut yang sama bisa keluar berkat, dari mulut yang sama bisa keluar kutuk, saudara. Jaga mulut kita baik-baik, saudara. Berikutnya, mari kita lihat segala kepahitan. Saudara baca yang kuning ya. 1, 2, 3 ya. Segala dan hendaklah dari antara kamu demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu seorang terhadap yang lain, dan sebagaimana Allah dalam telah mengampuni kamu. Ini gambaran. Di atas itu lalat, hidupnya pahit, geram, kemarahan, pertikaian, fitnah. Lalat itu seperti itu gambarannya, saudara. Dia itu suka yang pahit-pahit. Sour pahit memang enak ya, saudara-saudara. Sour pahit itu enak, saudara-saudara. Tapi kalau kepahitan itu nggak enak, saudara-saudara. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, mari kita buang dalam diri kita. Tetapi mari yang kita lakukan, yang bawah itu gambaran seperti lebah, ramah, ya gitu kan. Kemudian penuh kasih mesra. Saudara, kalau saya senyum, saya berusaha loh kasih senyum yang terbaik. Kalau saudara ketemu saya, saudara mungkin cek lah. Kalau saudara ketemu saya, pernah saya nggak senyum kalau saudara? Pernah saya nggak nyunyumi saudara? Ini ada jemaat, tapi dibilang jemaat nggak pernah datang. Dibilang jemaat juga nggak pernah dukung keuangan gereja selama 3 bulan. Saudara. Saya jadi heran nih. Mau dikena SP juga nanti jadi salah. Saudara. Saya senyumin, senyumnya. Padahal sudah ekspresi sudah segenap hati loh. Dengan segenap hati senyum. Ya memang mata saya nggak bisa saya buka lebar. Gitu kan. Makai pun juga nggak bisa buka lebar. Kalau dia ketawa dia tidur, gitu kan. Sudah saya senyumin, jawabnya gini doang, saudara. Wih, sama pendetanya, saudara. Waduh, saudara. Belum punya mobil loh, belum punya segalanya loh, udah seperti itu, saudara. Coba kalau dia punya segalanya, mungkin saya dianggap gini, saudara. Mungkin saya dibawa ketiaknya, saudara. Nggak dianggapnya saya, saudara. Tapi mari hari ini, saudara, buang kepahitan. Saya senyum baik, dia pun cuma senyumnya, nggak masalah, saudara. Saya senyum lalap. Kalau saya berusaha saya senyumlah deh, karena saya ingin jadi lebah yang menghasilkan sesuatu yang manis bagi orang lain. Katakan amin. Nah berikutnya, saudara, kesimpulan. Amin. Nah ini ada bunga, saudara. Bunga apa nih kira-kira? Bunga lavender, saudara. Kesimpulannya, saudara. Kesimpulannya apa yang kita boleh bawa pulang ke rumah hari ini? Yang pertama adalah mengenakan manusia baru. Amin. Sudah bisa tengok hari ini nuansa biru itu Bu Gembala sama Karo Nyeksa sama Mama Arya sama si Sahat itu nggak janjian loh, sudah. Ada nggak janjian? Ini Bu Gembala sama Karo sekarang satu rumah nggak janjian. Mak besok bakal baju biru nggak, sudah. Waktu keluar, sama bajunya, saudara. Sudah bayangin ya, mengenakan manusia baru. Kalau saudara bajunya enak dilihat. Tadi saya bilang Sahat, dibilang Bu Gembala, Sahat bajumu bagus. Tapi saya bilang sama Sahat sama Pak Miguel, tapi lebih bagus kalau saya yang pakai. Wah, amin Pak Miguel. Kau mengerti lah ya. Nah mari hari ini mengenakan manusia baru. Karena kalau mengenakan manusia baru itu sama seperti Pak Miguel loh. Bajunya tuh enak dilihat. Ya orang tuh jadi keren, saudara. Jadi suatu orang lu dipikir belum punya anak, padahal udah punya anak 1, saudara. Mau nambah 2 nggak? Amin kan? Wah, saudara. Mari kita mengenakan manusia baru. Sudah lupakan lalat, saudara, tapi kenakan aku sudah jadi lebah. Lalat sudah kutinggalkan, sekarang aku lebah. Kemana-mana sudah akan cari sesuatu yang wangi. Sukanya itu kepada hal-hal yang baik dan yang kudus.
Kita menjadi mengenakan manusia baru itu artinya apa sih? Kita menjadi tahu hal-hal yang mesti ditambahkan dalam kehidupan kita dan hal-hal yang harus dibuang. Itu artinya bahasa sehari-hari mengenakan manusia baru. Aku ini jadi manusia baru loh. Artinya apa? Saudara jadi tahu mana hal-hal yang perlu ditambahkan dalam diri kita dan mana hal-hal yang dibuang, yang perlu dibuang dalam diri kita. Itu mengenakan manusia baru. Dan perhatikan, hal-hal yang tidak dibuang, perhatikan, yang seharusnya dibuang yaitu kepahitan, kegeraman, fitnah, amarah. Ya, itu kalau nggak dibuang pasti akan menghambat seluruh potensi yang bisa berkembang dalam diri kita, dalam keluarga kita. Anak itu kalau kepahitan, anak itu nggak bisa berkembang dengan baik. Pastikan anakmu nggak kepahitan sama dirimu, saudara. Saya kalau sama Excel, saudara, ujung-ujung dimarah saya peluk dia, saya bilang, papi minta maaf ya Sel. Supaya apa? Dia nggak kepahitan, saudara. Saudara bayangin kalau hal yang harusnya dibuang dan itu nggak dibuang dalam hidup saudara dan saya, itu akan menghambat seluruh potensi yang ada dalam diri kita yang bisa berkembang, saudara. Dan selalu saya minta maaf kalau saya habis saya marahi anak saya, saudara. Supaya apa? Dia nggak hidup dalam kepahitan, saudara. Mari kita belajar supaya apa? Mengenakan manusia baru artinya apa? Saudara jadi tahu tuh. Bukan hanya sekedar tahu, tapi saudara lakukan tuh. Prioritaskan. Kemarin saya ikutin, sekarang lagi musim Zoominar, webinar, saudara yang punya Android saya akan kasih link kemarin di grup kita. Itu nggak ada anak yang susah, nggak ada anak yang bandel, nggak ada anak yang complicated. Yang ada adalah orang tua yang malas ngurusi anaknya, saudara. Jadi nggak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang rewel. Yang ada apa? Orang tuanya yang nggak terlalu baik, saudara. Saudara bisa ikutin linknya, saudara. Tapi saudara download dulu aplikasi Zoom dulu, saudara. Kalau nggak download aplikasi Zoom nggak bisa, saudara. Ikutin, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tahu, lakukan dan prioritaskan. Dan dia bilang gini, saudara, keluarga yang bertahan di pandemi COVID-19, dia bilang gini, ada 3. Saya kutip, saudara. Salah satu yang memberikannya ketua PGI di Indonesia. Dia bilang gini, saudara, keluarga yang bisa bertahan di era new normal ini, saudara, atau normal baru, era baru adalah 3, saudara. Yang pertama adalah keluarga yang tahu membedakan mana yang esensial dan mana yang opsional. Saya ulangi, saudara. Keluarga yang diberkati atau keluarga yang bisa survive di new normal ini, saudara, yaitu salah satu yang pertama adalah keluarga itu tahu membedakan mana yang esensial dan mana yang opsional. Opung sama Karo mungkin nggak ngerti, saya akan pelan-pelan. Opung dan Karonya Eksa jadi tahu mana yang esensial, maksudnya mana-mana yang perlu, mana-mana yang penting, mana yang urgent dan mana harus dilakukan setiap hari, saudara. Contoh makan, itu esensi, saudara. Kalau saudara nggak makan, lemes, saudara. Jadi keluarga yang bertahan di tengah-tengah pandemi adalah keluarga yang tahu membedakan mana yang esensi, mana yang opsional. Kalau saudara itu sifatnya opsional, jangan dilakukan, saudara. Jangan dikerjakan, karena itu opsional, nggak perlu, saudara. Tapi yang esensi, contohnya minum 1 hari 8 gelas, itu esensi, saudara. Itu yang esensi, itu yang penting, saudara. Minggu kemana? Esensinya ke gereja, saudara. Menyembah Tuhan, saudara. Itu keluarga yang bisa bertahan di tengah-tengah new normal ini. Itu yang pertama. Tahu membedakan mana yang perlu ditambahkan dan mana yang perlu dibuang. Mana yang esensi dan mana yang opsional. Mana yang benar-benar esensial itu dikerjain, sudah. Yang nggak esensial, yang sifatnya opsional, ya tahan selera dulu, saudara. Yang kedua adalah keluarga yang melakukan yang esensial dan tidak melakukannya opsional, saudara. Tahu membedakan, kemudian melakukannya esensial. Kalau yang esensi dilakukan, salah satunya dikasih gini, saya tertongok, saudara, karena saya mau berutang. Kemudian saya dengar ini jadi, tertemplak saya, saudara. Keluarga yang bisa bertahan adalah di tengah-tengah pandemi COVID-19 adalah keluarga yang tidak berutang. Ngotong tuh, saudara, saya mau berutang, saudara. Tuhan, kalau nggak ngutang ini nggak bisa jalan ini. Kemudian Tuhan ajar saya.
Akhirnya, oh ya, yes. Yang esensi itu apa dulu saudara-saudara? Oh ya dah, yang esensi ini sifatnya opsional nih, udahlah. Mari saudara, yang esensi kita lakukan, yang nggak esensi nggak usah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah prioritas. Bisa memprioritaskan yang esensi, yang penting, yang opsional nggak usah diprioritaskan dulu, nggak diutamakan dulu saudara. Hari-hari ini saudara, yang esensi adalah mengajarkan anak-anak saudara di rumah. Dulu saudara selain itu sama gurunya, udah sama gurumu sana. Sekarang saudara harus punya waktu untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita. Karena sekolah rata-rata masih daring semua saudara. Amin. Yang esensi apa Mak Gebi? Pagi-pagi anak Mak gimana? Kerja sendiri. Ini opsional saudara. Yang esensi apa? Ngajari anak-anak. Mari saudara-saudara, 3, tahu membedakan, melakukan yang esensian dan memprioritaskan, mendahulukan yang benar-benar esensi, yang utama dibanding yang nggak utama. Katakan amin. Mengenakan manusia baru artinya apa? Kita jadi tahu mana yang ditambahkan, mana yang dibuang. Kalau saudara dan saya, hal-hal yang harusnya dibuang dan tidak dibuang, itu akan menghambat seluruh potensi yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Jadi mari kita buang sesuatu tidak baik. Dan yang kedua, mari kita lihat Pak Miguel bisa maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian. Yang kedua adalah, kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Menghidupi firman. Amin. Menghidupi firman. Menghidupi firman. Mari kita hidupi firman. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Terus bunga bakung, tapi Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti. Keluarga yang bisa bertahan di tengah-tengah new normal adalah keluarga yang menghidupi firman. Kok nggak amin sih? Saudara, hidupi firman. 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang. Mari kita hidupi saudara. Mari kita hidupi. Mari kita hidupin firman. Karena segala tulisan yang di dalam alam memang bermanfaat. Dari F. Untuk bermanfaat yang pertama, kenapa sih harus kita hidupi firman Pak Gembala? Yesus pegang erat tanganku, hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sisa ya langkahku bersamaku. Di kebesaran-Mu. Firman Tuhan itu harus kita hidupin. Karena firman itu mengajarin kita, Kau selalu bersamaku Tuhan. Hidupku akan mengenapi firman Tuhan. Firman Tuhan akan tergenapi buat saudara dan saya. Mari saudara, genapi firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Ketika firman Tuhan kita hidupi, firman Tuhan akan menyatakan kesalahan. Sehingga kita berkata kepada Tuhan pagi ini, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadapan-Mu. Dirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu
menyembah. Itu firman Tuhan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam apa? Kebenaran. Kebenarannya apa? Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima, ini kebenarannya, anugerahnya, dan ampuniku, dan bebaskanku. Hidupku, ini kebenaran yang mendidik kita. Baharui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang dia. Firman Tuhan mendidik saudara dan saya dalam kebenaran. Apa kebenarannya? Ketika saudara sujud di hadapan Tuhan, ketika kita sujud di hadapan Tuhan, sesuatu pasti akan terjadi. Katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Klik satu lagi gambarnya, saudara jawab. Saya bilang keluargaku, saudara jawab. Keluargaku lalat. Oke, keluargaku. Oke, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini, sujud di altarnya Tuhan. Sikilala Sunday, Yesus, sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima dan ampuniku, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi. Ku bawa hidupku, kami terima anugerah-Mu, terima anugerahnya, dan ampuniku, dan bebaskanku. Dia ubahkanku, dia ubah hidupku. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang dia. Mari katakan sujud di altarnya. Oh, amin. Sujud di altar, kami bawa hidup kami. Amin. Ku terima anugerahnya, dan ampuniku, dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Yes, amin. Harui hatiku,
sesuatu terjadi. Terjadi saat datang di akhirnya kemenangan terjadi. Kemenangan kesembuhan, kesembuhan dan pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di akhirnya. Sikila la 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 mala mala sande kila la 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 mala mala sikila la 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 mala sande sikila la 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 mala sande kila la 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 mala Terima kasih Tuhan. Mari bawa keluarga kita. Mari bawa keluarga. Mari bawa keluarga kita kepada Tuhan. Dia akan memberikan anugerah. Dia akan memberikan pembaharuan kepada saudara dan saya pagi ini. Mari kita sujud di altarnya Tuhan. Mari bawa keluarga kita kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari bawa. Karena akan kita terima anugerah, kita akan menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Tuhan akan ubahkan kita sehingga saudara dan saya menjadi manusia-manusia baru. Manusia yang sudah diperbaharui oleh roh dan pikiran kita oleh Tuhan. Kami terima Tuhan sesuatu yang baru hari ini. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang bermanfaat. Keluarga kami menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Karena lebah pada hakikatnya menjadi berkat bagi sekelilingnya, bagi bunga dan bagi manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa rema firman Tuhan. Kenakan manusia baru. Saudara yang baik mari kita tambahkan, yang jahat mari kita buang. Mari kita hidupi firman Tuhan. Jangan hanya dibaca, firman dihidupin saudara. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Yesus pegang tanganku lalu kita berdoa bersama-sama. Oh Yesus pegang erat tanganku. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Sekali lagi katakan, Yesus pegang tanganku. Amin. Yesus pegang tangan kami. Kami tidak bisa jalan sendiri. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Yes, terima. Mari kita belajar mengenakan manusia baru. Mari kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan setiap hari dalam situasi kondisi apapun. Mari menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan hidup karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran dan kekudusan. Berkati seluruh sedang jemaat pagi ini Tuhan. Biarlah kami pulang dengan membawa satu komitmen yang baru.
Keluarga kami menjadi keluarga yang bermanfaat, keluarga yang menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Karena keluarga kami seperti lebah yang menghasilkan banyak madu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat yang hadir, berkati ibu-ibu janda yang hadir di gereja ini, berkati Karo Excel, berkati Iting, berkati Ibu Jenny Tuhan, dan berkati ibu-ibu janda lain yang tidak hadir ya Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki semangat yang sama. Pikiran mereka tidak sia-sia, tapi mereka punya pengertian yang terang. Sekalipun mereka ditinggalkan oleh suami mereka, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ajari mereka tetap setia Tuhan di dalam Engkau. Berkati juga para lansia yang hadir, Opung David. Berkati Tuhan semua orang yang sudah lanjut usianya. Berkati, berikan kesehatan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati kami semuanya. Kami mau pulang, memberkati kami Tuhan. Bila sepanjang minggu ini yang kami akan jalani Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan menggambarkan seperti lebah yang menghasilkan banyak madu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami. Sedang terima kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan pulang dengan membawa berkat anugerah yang besar dari Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari bersaat teduh. Mari katakan kepada Tuhan hari ini, aku mau mengenakan manusia baru dan aku mau menghidupi firman setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Perkatakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Mari bersama-sama angkat tangan kita bersama-sama. Terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan memberkat anugerah besar dari Bapa di surga, cinta kasih dari anak-Nya Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami ajaib kau Tuhan.